Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz Yadi dalam pelajaran PCOK ya. Dengan ujian kemarin, ujian kompetensi tentang sepak bola mini, jadi Ustadz anggap sepak bola mini ini sudah bisa kita tutup babnya. Sebenarnya Ustadz masih ingin mengajak kalian praktek di lapangan, tapi dalam masa pandemi ini tentu tidak bisa ya. Kita harus sabar. Kita hanya bisa berharap semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak ya, amin. Kali ini kita akan bicara tentang permainan rounders di bab 2 ya. Rounders di bab 2. Ketika Ustadz sebaya kalian dulunya di Kota Padang, Ustadz diajarkan oleh guru Ustadz dua permainan yang mirip. Yang pertama permainan rounders yang akan kita bahas ini. Yang kedua permainan kasti. Sebenarnya ada beberapa permainan yang mirip juga selain dua permainan itu, menggunakan alat yang sama ya. Permainan itu adalah rounders, kasti, terus baseball dan softball. Itu permainannya sama, artinya mirip lah ya, tidak dikatakan sama tapi mirip. Sama-sama menggunakan stick, pemukul ya, pemukul bola ini stick, juga bola kecil. Biasanya bola yang digunakan tentu juga bola khusus untuk bola rounders ya. Nah, ini tidak standar ini. Ini yang kita gunakan untuk latihan biasanya adalah bola tenis ya. Ini tidak standar jujur aja. Jadi kalau kita mau serius berlatih rounders, kita butuh peralatan yang memang khusus untuk itu. Juga dibutuhkan base ya. Base biasanya kalau untuk latihan kita menggunakan keset untuk base itu. Base itu apa, Ustaz? Base itu tempat hinggap. Nah, bisa kalian nanti baca di buku ini, tempat hinggap para pemain itu. Nah, bisa juga selain keset kita gunakan untuk latihan adalah cone. Nah, sport cone ya. Kerucut untuk olahraga, untuk latihan. Nah, tadi Ustaz cerita tentang rounders dan kasti ya. Terus apa bedanya antara kedua permainan itu? Ingat tadi Ustaz diajarkan oleh guru Ustaz dua permainan itu. Aturan yang mencolok perbedaan antara kedua permainan itu adalah kalau rounders ya, misalkan pemain yang berlari itu dia harus mencapai base, mencapai tempat hinggap. Nah, oleh permainan yang bertahan itu dia harus bisa menangkap bola dari teman timnya untuk dipukulkan ke base itu sebelum pemain yang berlari itu sampai ke base. Nah, nanti kita akan lihat praktiknya seperti apa. Saya juga akan sertakan beberapa video nanti, video penyerta ya, insya Allah. Nah, jadi yang dipukul atau dilempar itu adalah base. Kalau di kasti, yang dilempar bukan base tapi orangnya. Jadi jangan sampai kena orangnya. Kalau kena orangnya, dia nggak mati, nggak main lagi dia. Kalau di rounders dipukul base-nya, orang yang berlari tadi sebelum datang ke base dipukul base-nya, maka orang tadi mati, nggak bisa main lagi. Nah, itu bedanya ya. Terus apa saja gerak dasar
di dalam permainan rounders. Gerak dasarnya itu ada melempar bola, ya. Melempar bola, terus menangkap bola, dan juga memukul bola. Itu saja. Itu saja teknik dasarnya yang harus kita latih untuk bisa bermain rounders. Itu saja. Tapi kita bagi lagi. Ingat tadi ada 3 gerak dasarnya: melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Nah, melempar bola ini ada 3 juga. Ini melempar bola ada 3 caranya. Pertama, bola yang melambung. Kalau bola melambung, itulah lajunya bola itu akan begini. Parabol gitu ya. Gini. Melambung. Lempar di atas kepala seperti itu. Efeknya bolanya itu melambung dan itu bisa jauh bolanya. Yang kedua, lemparan mendatar. Lemparan mendatar ini jarang dilakukan, tapi kalau ada yang bisa melakukannya, ini laju bolanya cepat sekali. Karena dilempar seperti ini. Mendatar setinggi bahu kita. Nah, seperti itu ya. Lajunya cepat. Mendatar bola itu. Nah, lemparan ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Digelindingkan saja bola itu. Digelindingkan saja. Digelindingkan di atas permukaan tanah, atas permukaan lapangan. Begitu saja. Nah, itu juga tentu akan berpengaruh kepada cara menangkapnya. Nah, tadi ingat cara melempar ada 3: lemparan lambung, lemparan datar, dan lemparan menyusur tanah. Cara menangkapnya juga 3, sama 3. Jadi ada kalau misalnya bolanya melambung, menangkap tentu di atas, jadi menghadap ke atas tangan kita. Dibuat tangan kita ini seperti ini, nah, menyatu, nah, untuk menangkap. Ya, jadi satu lagi yang kita butuhkan untuk bermain rounders adalah glove atau sarung tangan besar untuk menangkap bola. Kalau misalkan bolanya datang tadi dengan arah mendatar, maka bola akan ditangkap seperti ini, depan dada kita. Begitu juga kalau bolanya datang menyusur tanah, ya kita tinggal jongkok. Ya. Nah, seperti itu. Sudah kita 2 pelajari. Melempar bola, menangkap bola. Yang ketiga, memukul bola. Ini namanya stick, ya. Tongkat pemukul. Tongkat pemukul ini ada satu bagian yang rata nih. Nah, seperti ini. Rata, tidak bulat seperti ini. Nah, yang kita gunakan untuk memukul adalah bagian rata ini. Nah, bagian rata ini untuk memukul. Dipegang dengan tangan seperti ini, kanan depan. Kalau misalkan bolanya datang melambung, ya itu di atas ayunannya. Kalau bolanya datang mendatar sesuai arah lemparan tadi, ya datar juga, sejajar dadamu atau sejajar bahumu. Kalau dari bawah juga sama. Jadi bola itu akan melambung nanti. Gitu. Nah, anak-anak, sementara itu dulu yang perlu kalian ketahui sebagai teori pengantar ya. Nah, kita tentu akan melakukan praktek, tapi sebelum praktek itu Ustadz pengen kalian membaca dulu ya. Baca bukumu tentang permainan rounders di pelajaran 2. Setelah itu seperti biasa kalian akan wajibkan bertanya. Jadi tugasmu 2 ya. Pertama,
membaca tentang Rounders. Yang kedua, bertanya. Ingat, jangan hanya membaca saja. Ustadz, bagaimana supaya Ustadz tahu bahwa kalian membaca? Yaitu dengan bertanya. Kalau kalian bertanya, berarti kalian sudah membaca. Tanyakan. Kalau mau cepat dijawab pertanyaan itu, tanyakan langsung ke Ustadz lewat aplikasi WhatsApp. Ya. Kalau yang mau kirim pertanyaannya dengan ditulis, ya silakan nanti dibawa di hari konsultasi ke sekolah, ya. Itu dulu, ya. Jadi ingat 2 tugas itu. Pertama membaca, yang kedua bertanya. Saya tunggu pertanyaanmu. Tidak ada bertanya, tidak ada nilai, ya. Saya tutup pengantar tentang Rounders kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.